Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 90501211069 dengan dosen pengampu Bapak Samsul SABMA, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, yang dimana akan membahas mengenai sistem keuangan Islam. Pun latar belakang dari pembahasan video kali ini yaitu sistem keuangan global yang berlaku saat ini sebagian besar menganut sistem ekonomi berbasis bunga. Dalam ruang lingkup domestik masing-masing negara, sistem keuangan menitik beratkan pada kebijakan ekonomi menuju keseimbangan menggunakan instrumen bunga, sehingga bunga menjadi variabel vital dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik moneter maupun fiskal. Pada ruang lingkup global, perekonomian berbasis bunga membentuk corak interaksi keuangan menjadi khas. Di samping itu, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di negara muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi resiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Jadi, kini keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Selanjutnya, definisi dan prinsip Islam. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Selama 3 dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Adapun prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu yang pertama, kebebasan dalam bertransaksi. Dalam bertransaksi tidak boleh ada produk yang haram dan dilakukan sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting, dan tidak ada unsur paksaan yang dapat menimbulkan kerugian pada masing-masing. Yang kedua, bebas dari maisir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, gharar yaitu penipuan atau ketidakjelasan, serta riba pengambilan tambahan dengan cara batil. Yang ketiga, bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga. Yang keempat, semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat, agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi. Yang kelima, pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu. Oleh karenanya, pihak ketiga diberikan hak atau pilihan. Selanjutnya, fungsi dan karakteristik sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam berfungsi untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosioekonomi Islam. Adapun karakteristik sistem keuangan Islam yang pertama, nilai ketuhanan. Menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Yang kedua, nilai dasar kepemilikan atau al-malkiyah. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Yang ketiga, keseimbangan atau al-muwazanah. Dalam sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dibandingkan dengan masyarakat. Pada sistem ini, seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya. Yang keempat, nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan atau al-ukhuwah wal al-ishtirakiyah wal al-jamaah. Pada paham sosialisme dan komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu, maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Yang kelima, nilai dasar kebebasan atau al-istiqlaliyah. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya, juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar baik sebagai produsen, distributor, atau konsumen.
Yang keenam, nilai dasar keadilan atau al-adalah. Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi. Kemudian mengenai konsistensi sistem keuangan global dan sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam pun tidak luput dari Eropa globalisasi di atas. Banyak negara Islam yang terlibat semenjak lama dengan perdagangan internasional. Hal ini disebabkan tidak ada negara yang mampu mengisolasi diri dalam ranah ekonomi global. Masyarakat dunia dalam perspektif ekonomi adalah masyarakat yang terintegrasi oleh satu sistem dunia untuk mencari bentuk tata baru perekonomian yang lebih adil. Dalam konseptualisasi seperti ini, masing-masing pelaku usaha bebas memilih sistem transaksi yang menguntungkan dan menjaga stabilitas keuntungan itu. Nah, tantangan dan kesempatan sistem keuangan Islam. Yang pertama, tantangan dalam sistem keuangan Islam. Tantangan dalam mencapai keberhasilan sistem keuangan Islam mencakup kerumitan dalam pengembangan produk keuangan syariah, kebutuhan akan regulasi syariah yang kuat, kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah yang ketat, serta kebutuhan akan pemimpin dan praktisi keuangan yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan Islam. Yang kedua, kesempatan dalam sistem keuangan Islam. Kesempatan dalam sistem keuangan Islam mencakup pertumbuhan yang pesat, potensi untuk mendukung inklusi keuangan bagi segmen masyarakat yang belum terlayani, dan kemampuan untuk memberikan solusi keuangan yang berkelanjutan dan etis. Mengenai tawaran sistem keuangan risk sharing. Sistem risk sharing telah lama hilang dari khazanah sistem keuangan modern. Salah satu penyebabnya adalah sistem perbankan modern melakukan intermediasi untuk menyediakan uang bagi pelaku usaha dengan tingkat bunga sesuai kontrak. Pengalihan sistem perbankan pada suku bunga tetap dalam mengamankan kinerja operasional perbankan menjadi penyebab efisiensi dunia keuangan. Dengan kata lain, sistem suku bunga ternyata gagal melakukan stabilisasi keuangan baik di tingkat lokal maupun global. Implementasi sistem keuangan Islam. Implementasi sistem keuangan Islam mencakup prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada ajaran agama Islam. Berikut langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam implementasi sistem keuangan Islam. Yang pertama, pengembangan institusi keuangan Islam, yaitu membangun bank dan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dana investasi syariah. Yang kedua, kepatuhan syariah, dengan memastikan seluruh transaksi dan produk keuangan mematuhi prinsip syariah termasuk larangan riba, larangan spekulasi, dan prinsip keadilan dalam pembagian laba dan kerugian. Yang ketiga, pembiayaan berbasis syariah, dengan menawarkan produk pembiayaan berdasarkan konsep mudharabah, musyarakah, dan murabaha yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Yang keempat, pengembangan pasar modal syariah, dengan membangun pasar modal yang memfasilitasi investasi dan perdagangan instrumen keuangan syariah seperti sukuk atau obligasi syariah dan saham yang mematuhi prinsip syariah. Yang kelima, pengawasan dan regulasi, dengan menerapkan regulasi dan pengawasan yang ketat oleh otoritas keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Infrastruktur sistem keuangan Islam. Keuangan syariah adalah keuangan yang sedang ditingkatkan khususnya dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan tujuannya, terdapat infrastruktur dalam menjamin keberlangsungan tersebut. Menurut Simo Rangkir, menambahkan terdapat beberapa infrastruktur keuangan syariah yang dibedakan menjadi hard dan soft. Adapun Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan sederajat komisaris yang bersifat independen, yang merupakan bentukan lembaga fatwa nasional dan ditempatkan di lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi tugas utama adalah mengawasi kegiatan operasional bank agar sesuai dengan fatwa dan berada pada posisi strategis dalam penerapan syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya adalah 1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian bank terhadap fatwa yang dikeluarkan. 2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk. 3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap operasional bank dan dalam laporan publikasi bank. Yang keempat, mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan ke DSN. Yang kelima, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah setidaknya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan BI. Yang keenam, Badan Arbitrase Syariah merupakan lembaga yang menjadi jembatan perselisihan antara bank dan nasabah sesuai dengan hukum syariah. Yang ketujuh, menyelesaikan sengketa keperdataan dengan prinsip usaha secara damai. Yang ke-8, menengahi sengketa bisnis. Yang ke-9,
menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata. Yang ke-10, memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam bidang perdagangan, jasa, industri, dan lainnya. Sekian, itulah mungkin tadi mengenai materi sistem keuangan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.